Kembali di Editorial Media Indonesia, pemirsa, kami akan mulai membahas dan saya langsung akan menyapa pakar komunikasi politik yang sudah terhubung melalui sambungan telepon, Mbak Lely Aryani. Selamat pagi, Mbak Lely. Pagi, Mbak Tika, Mas Kohar. Iya, Mbak Lely, ini kampanye pemilu bukan sinetron. Anda melihat apa yang terjadi misalnya insiden penolakan terhadap Sandi begitu. Ini ala atau nuansanya lebih ke arah sinetron, bukan kampanye politik atau seperti apa Anda melihatnya? Ya, oke. Memang dalam berbagai teori, terutama Erving Goffman itu pernah mengatakan panggung politik itu sebenarnya adalah panggung pertunjukan kan. Lalu dia membagi wilayah panggung menjadi panggung depan dan panggung belakang. Tapi yang jelas panggung pertunjukan politik itu kan berbeda dari panggung sinetron yang ala Bollywood dan Hollywood kan seperti itu. Nah sehingga yang ditonjolkan itu adalah tentang misalnya orientasi dari kampanye itu sendiri. Apakah akan menonjolkan produk, kandidat atau ideologi. Nah tetapi persoalannya kalau misalnya antara satu pihak yang pesaing untuk melawan penantangnya kehilangan orientasi, maka yang dimunculkan adalah orientasi yang bernama tentang tadi sinetron tadi. Persoalan merancang pesan itu kan menjadi beban bagi mereka. Bagaimana pesan di mereka rancang harus marketable, supel atau fleksibel, tetapi mereka tidak punya kemampuan itu karena lawan yang terlalu berat atau karena apa yang ingin mereka sampaikan itu sebenarnya memang sudah dilakukan oleh lawan mereka. Sehingga mereka kehilangan akal, kehilangan kewarasan nalar juga untuk mencoba mengakomodasi apa yang harus ditampilkan ke publik. Oke, jadi Anda melihat bahwa kurangnya substansi, isi program, visi misi diungkap oleh pihak oposisi ini karena kurangnya kreativitas terhadap program-program yang harus diusung melawan apa yang sudah dijalankan oleh petahana begitu? Iya, itu salah satunya. Salah duanya adalah bahwa apa yang ingin mereka kejar dalam program itu sendiri, kan kampanye itu adalah ajang adu kekuatan pengaruh, ajang pengenalan diri, dan ajang program. Jadi ada 3 ajang yang harus ditampilkan. Nah, sementara program-program yang ingin ditampilkan itu sudah dimiliki semua, sudah dilakukan semua oleh orang yang akan mereka lawan, dalam hal ini petahana. Jadi kreativitas itu mentok di sana gitu loh Mbak Tika. Ya. Oke, baik. Nah kalau Anda melihat bagaimana kemudian supaya di dalam beberapa bulan sisa ini kampanye yang ada ini baik oleh kubu 01 ataupun 02 bisa ke arah yang lebih substantif dan lebih mengedukasi masyarakat. Apa kuncinya? Ya, yang pertama mereka harus kandidat terutama ya lewat tim-timnya yang merancang berbagai argumentasi politik yang harus mereka sampaikan. Mereka mampu menawarkan program yang menarik dan menjanjikan gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar menjanjikan tapi juga menarik dalam kemasannya. Lalu yang kedua, mereka tuh tidak mengumbar janji yang terlalu berlebihan. Apalagi kalau seandainya janji itu memang tidak masuk di akal gitu, soal utang, soal segala sesuatu yang dilihat oleh masyarakat tidak realistis dan sebagainya. Lalu yang ketiga juga mereka itu harus berusaha menyampaikan sesuatu itu dibarengi dengan empati kandidat terhadap konstituennya. Jadi bagaimana situasi yang ada pada saat itu sehingga tidak lebay sifatnya di jalanan gitu. Oke, apakah mungkin Mbak Lely bahwa pernyataan-pernyataan kontroversial yang misalnya biasa diungkapkan itu adalah merupakan strategi juga untuk meningkatkan publisitas karena mungkin berpikir bahwa publisitas negatif tetaplah publisitas? Iya, boleh jadi karena juga mereka belajar dari misalnya pemilu-pemilu sebelumnya yang orang bisa menang karena empati yang lebay tadi. Misalnya apa? Karena merasa dia dizalimi, terzalimi, lalu kemudian dia mencoba memantik emosi publik dengan apa yang mereka tampilkan. Nah, tapi ke depan rakyat kan kemudian makin belajar juga, wah ini menggunakan pola yang semacam ini. Sehingga menurut saya juga tidak menjadi efektif ke depannya. Jadi program kandidat yang ditawarkan oleh konstituen itu pokoknya juga bisa berlangsung dalam beberapa hal, misalnya pendidikan, pemulihan ekonomi, peluang kesempatan kerja. Nah masalahnya semua hal yang ingin ditawarkan tadi kembali lagi semuanya itu secara komprehensif sudah dilakukan oleh mereka yang ingin mereka lawan. Oke, baik. Ini menarik analisa dari Mbak Lely Aryani, pakar komunikasi politik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Mas Abdul Kohar, pagi. Iya, Bang Kohar mungkin ini bisa ditanggapi salah satu poinnya adalah mungkin kehabisan kreativitas atau akal untuk menandingi program-program yang sudah berjalan. Iya, sebetulnya kalau mereka lebih kreatif lagi,
akan selalu menemukan celah ya, menemukan celah yang mungkin bisa menjadi titik masuk. Kalau tidak menemukan celah, ya tentu dia bisa mereview apa program-program yang sudah pernah ada. Tetapi jangan kemudian review lalu diterjemahkan, dianalisis, setelah itu dengan solusi-solusi yang tidak masuk akal tadi itu. Itu juga menjadi aneh, misalnya mencoba membangun infrastruktur tanpa utang. Itu di negara manapun hampir tidak ada. Tidak bisa negara manapun ingin membangun infrastruktur tanpa utang. Karena tingkat interdependensi atau ketergantungan negara satu dan lainnya itu sudah sangat tinggi. Ketergantungan negara satu dengan pembiayaan sumber-sumber pembiayaan itu juga sangat tinggi karena negara itu bukan korporasi. Ya, atau mungkin Bang Kohar, Anda melihat statement-statement yang bernada negatif, misalnya utang begitu dipersepsikan negatif untuk mengcapture atau menangkap perhatian dan emosi dari masyarakat sehingga lebih mudah dimainkan. Ya, bahasanya kan begini, mereka ingin mencoba meng-highlight, mencoba mengambil kulit-kulit dari sesuatu yang besar, yang dikesankan, dipersepsikan negatif, sehingga rakyat menelan bulat-bulat itu. Jadi bilangannya itu bilangan angkanya, misalnya begini, utang kita sudah 6.000 triliun, utang kita sudah sekian ribu triliun. Tetapi kita tidak pernah tahu bahwa itu dari size yang berapa, dari ukuran yang berapa. 6.000 itu kalau dibandingkan dengan 15.000, ya dia tentu 16.000 dia tentu cuma sepertiganya. Artinya dia berarti masih sehat. Tapi 6.000 dari 7.000 ya itu baru malapetaka namanya kan gitu. Jadi rasio terhadap PDB misalnya. Rasio terhadap PDB ini kan juga harus dijelaskan, dan masyarakat kan kadang-kadang juga tidak mau tahu dengan ini. Ini yang dicoba untuk dimainkan. Tetapi ini kan juga bagian dari sandiwara, melemahkan pihak lain, tetapi tidak dengan solusi data yang sebenarnya, dengan fakta yang menggambarkan keadaan yang sejujurnya. Nah, ini menjadi penting. Supaya apa? Supaya perdebatannya bergeser dari perdebatan yang tidak bermartabat menjadi perdebatan yang bermartabat, dari perdebatan kulit menjadi perdebatan substansi. Ini menjadi penting. Jadi identifikasi masalahnya apa. Kemudian setelah itu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya bagaimana. Lalu yang ketiga, evaluasi secara keseluruhan bagaimana. Lalu melahirkanlah program-program alternatif. Gitu. Itu kalau dia ingin menjadikan sebagai program alternatif. Nah, persoalannya kan ini baru perencanaan saja atau baru awal saja. Sudah banyak yang hanya ngomong soal kulit lah. Nah, gitu kan. apa mungkin Anda melihat ketika teknik atau strategi seperti ini digunakan karena masih termakan begitu oleh masyarakat yang dinilai belum terlalu melek politik? Tidak juga, sebetulnya begini, ini kan salah satu dari risiko rematch itu begitu. Jadi pertandingan ulang itu risikonya akan paling tidak akan ada sebagian atau malah sebagian besar isu-isu yang kemudian diulang. Nah, kita saksikan 2014 apa? Ada obor rakyat, ada fitnah mengatakan calon yang satu itu misalnya disebut sebagai bagian dari organisasi terlarang PKI misalnya, dari etnis tertentu, yang pelaku-pelakunya pada 2014 itu kemudian sekarang sudah mengakui bahwa 2014 itu melakukan hal-hal buruk. Nah, ini mestinya tidak direpetisi, tidak diulang di 2019. Jangan diulang lagi. Kenapa? Karena itu akibatnya sangat bisa berbahaya bagi masyarakat. Terjadi pembelahan yang masyarakat satu dengan yang lainnya akan selalu bertempur, bahkan keluarga, ikatan keluarga menjadi tercerai-berai gara-gara karena masalah politik yang sebetulnya sumbunya adalah dari para elit yang memang tidak cerdas, elit yang ingin membawa bangsa ini justru menuju perpecahan gitu loh. Bukankah ketika ada repetisi isu kampanye hitam yang tadi Anda sebut di 2014 terulang di 2019, artinya masyarakat sebenarnya sudah teredukasi bahwa apa yang diisukan itu tidak real, tidak benar. Iya, mestinya masyarakat sudah tahu. Tetapi kan problemnya begini. Di era post-truth society, masyarakat yang terkena era pasca kebenaran atau post-truth itu, informasi itu kan kadang-kadang yang diinginkan. Yang diinginkan untuk diketahui, bukan yang seharusnya diketahui. Nah, ini yang menjadi masalah. Kalau sudah ingin,
itu berarti saya nggak ingin nih, nggak harus tahu itu. Saya inginnya yang ini. Nah, kalau itu sudah repot. Ya, ya. Kalau yang namanya ingin tahu itu berarti ya kalau